Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Jadi hari ini adalah episode spesial. Apa Fet? Ke 100. Asik. Jadi episode 100 itu menurut gue jadi salah satu episode yang spesial gitu loh. Jadi kita akan mengadakan Q&A. Gue jadi merasa ngikik sedikit deh pas ngadain Q&A. Tapi menurut gue ini adalah salah satu episode yang spesial. Lu nyangka gak sampai 100? Ya, dari awal gue? Maksudnya udah 100 episode kita ngoceh. Walaupun gue mungkin 80 lah. Lu pikir ya? Yes. Udahan 80 udahan. Maksudnya dari 100 episode gue 80 kali. Gimana Is? Kalau maksudnya kira-kira nyangka gak sampai 100 episode dalam waktu 1,5 tahun ya? 1,5 tahun lah. Enggak sih, orang iseng-iseng doang. Iya ya. Iya. Itu gak ada yang mau nanya ya. Kalau enggak jadi Q&A nih. Iya, untung aja ada yang mau nanya nih. Jadi Pokoknya intinya ya, ini akan seru banget karena Q&A-nya itu akan seputar film sama konspirasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menurut gua film banget, kayak film favorit, film underrated. Nanti akan kita bahas di sini. Terus, Bang, konspirasi apa sih yang pengen lu bahas tapi nggak bisa nih? Kita akan jawab juga di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup aneh juga akhirnya. Ternyata ada berarti ya penonton yang cukup loyal ya. Jadi pakai kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Kabar nih semuanya, selamat malam ya. Dan hari ini tentu episode ke-100 gitu. Jadi gue mau ngucapin sebenarnya sih makasih nih asik, buat orang tua saya. Makasih lah buat yang dengerin sampai sekarang. Yang dari, gue gak tahu ya, ada gak ya yang dengerin dari episode 1? Terus gue jujur gue ada gak yang dari episode 1 ya? Gue gak tahu, tapi apakah ada yang dengerin tuh sebenarnya dari episode ke-20 akhirnya dia mencoba dengerin episode 1 kayak gitu. Mungkin gue nggak tahu, tapi gue say thanks banget sih. Ditinggal kali di play tapi ditinggal. Dulu kita ya buat nama-nama listener kayak gitu kan dulu. Nah, makasih banget buat yang udah dengerin sampai sekarang, khususnya untuk yang ada di Discord gitu, karena menurut gue yang di Discord itu adalah pendengar-pendengar Opini Tengah Malam yang loyal dan akhirnya mau diskusi bareng kita gitu. Dan gue mau nanya nih, menurut lo ada momen lucu atau keluh kesahnya gak selama ke 100 episode? Kira-kira misalnya ada momen yang kayak file hilang lah atau dari evaluasi? Ada deh kalau gak salah Captain Marvel ya, kalau gak salah kita ya dulu. Kenapa? Yang gue inget hilang, yang error. Oh iya, suaranya. Iya. suaranya error. Iya kan, yang kita tag ulang lagi kan gitu deh. Tag ulang lagi kan. Cuma episode apa ya? Captain Marvel. Cuma suaranya kayak antara kresek-kresek atau enggak hilang-hilang gitu suaranya. Gue lupa sih. Iya itu. Yang kita padahal udah bela-belain ke BSD. Oh iya si Faris. Tuh harus kalian tahu ya, waktu apa ya? Itu masih episode awal-awal ya. Saking niatnya nih kita. Waktu Captain Marvel tuh gue nonton sendiri. Gue nonton di GI, Fede nonton di mana, Hollywood ya. Iya, ya. Terus juga. Faris nonton di mana. Dan kita itu kondisinya Faris itu ada di Serpong, gue Fedian lagi di Jakarta. Kita malam-malam selesai nonton tuh jam 9-an ya, langsung berangkat ke kosannya Faris. Kita tag gitu di sana gitu. Maksud gue, walaupun itu yang dengerin masih sangat-sangat amat dikit ya. Iya ya, sedikit dah. Tapi ya itulah perjuangannya gitu loh. Kalau yang menarik sih sebenarnya banyak ya, kalau kesahnya juga. Dan ada satu kabar gembira lagi nih. Kita nih, tuh ngomong-ngomong didengerin sampai habis ya. Nanti iya, di sela-sela ada giveaway. Gak bohong. Lu improvisasi sih. Bohong. Dengerin ya sampai habis ya. Gue pengen lihat. Jadi ketahuan nih yang loyal nih berapa banyak nih kan. Gitu loh. Sekali-sekali lah kita bahas film dan konspirasi cuma secara general gitu. Dan ada kabar gembira lagi, kalau Opini Tengah Malam itu udah 100.000 stream. Berarti udah 100.000 orang yang, enggak 100.000 orang sih ya, 100.000 yang mendengarkan podcast Opini Tengah Malam gitu. Mantap. Kenapa ya? Itu di mana? Di Spotify, only Spotify gitu. Spotify sponsori ya.
walaupun sebenarnya sejujurnya kalau kalian nanya nih ya, kalau kalian nanya misalnya Bang udah bisa dimonetize atau apapun, sebenarnya podcast tuh sama sekali nggak ada uang. Kita deh ya modal sendiri kayak gitu loh. Dan kalau kalian ada juga yang komen ini di noise nih kayak, kok para pendengar open minded sih bukannya para noise gitu. Kita tuh di noise cuma numpang. Kita tuh di noise tuh cuma bertamu gitu. Jadi Ini udah siap-siap mau ini lagi ya. kita mau hengkang dari noise. Kontrak kita belum tahu, belum jelas gitu loh. Kalau diperpanjang kita masih ada di noise gitu. Gitu. Dan langsung masuk aja ya. Sebelum masuk kayak biasa nih, jangan lupa yang buat nyari kaos konspirasi ada di Thanks Geeks is Friday, konspirasi sama film, dan ada YouTube-nya Opini Tengah Malam. Tonton bentar lagi. Bisa di monetizing walaupun Subret dan view terus gitu. Ini kita BTW ada di YouTube nih, Pak. Jangan lupa ya lihat kamera. Oke, langsung masuk aja ya. Jadi ada 3 segmen, pertanyaan seputar film, konspirasi, dan diskusi. Langsung kita masuk aja di segmen film. Oke, kita akan bahas segmen film. Kita akan baca-bacain komentar-komentar yang ada di Instagram. Lumayan untungnya ya. Ya ada beberapa lah, belasan lah gitu loh. Pertama gue bacain dulu dari Sumbu Pendek Podcast. Ini rekan kita nih, podcast Sumbu Pendek. Dia bilang, anjing 100. Congrats brother aing katanya. Ya, thank you Mantap. banget. Kita satu angkatan sama Sumbu Pendek Podcast, cuma kita duluan yang nyentuh 100 karena kebetulan kita rajin aja ya. Kita rajin. Gak ada Pak, kerjaan gitu. aja. Gak ada kerjaan saya. Dan dari Muna Rifan.n, film thriller terbaik menurut kalian yang wajib banget ditonton. Langsung dari Ferdian. Mampus lu, Fed. Anjir, apaan film thriller ya? Yo kan? Yang bikin takut ya? Iya. Apa yang bikin takut ya? Horor sama thriller tuh beda kan? Iya, kalau horor tuh masuk horor. iya. Mother, gue dulu Mother sempet nonton itu sempet takut sih. Mother. Mother yang itu loh. Tapi itu horor juga ya. Mama. Oh iya Mama. Apa sih? Gila udah sorry. Gila. Oh iya Mama. Jadi film dramanya Mother. Oh iya Mama. Tapi dulu itu gue sempet itu nonton takut juga sih. Tapi itu horor ya? Iya, Itu hantu. Kalau gue nih bisa sih. Coba lu. Orphan. Iya, Orphan. mampus gue Oh. duluan, Bro. Gue ada banyak nih gue sebutin ya. Orphan, Get Out, A Quiet Place sama Don't Breathe. Cuma kalau yang gue suka banget, yang menurut gue ini film thriller yang wajib banget lu tonton, yaitu A Quiet Place gitu. Dari Faris, ntar gue kasih tahu sinopsisnya. Gua Seven kali. Oh, Seven, menarik tuh. Seven. Menarik banget itu. Si siapa namanya? Brad Pitt ya, sama Morgan Freeman. Lu Vet? Apa ya? Itu dah yang paling gampang. Males deh. Ini ketahuan ya. Kita lihat siapa yang banget jarang nonton film yang cuma numpang saat nge-review. Yang kedua udah nonton belum? Udah. Bareng kita ya? Bareng kan itu. Kira belum. Bareng. Udah itu udah. Oke. Dari gua dulu, kalau apa tadi gue bilang orphan ya. Orphan itu anak kecil yang diasuh sama keluarganya dari panti asuhan, diambil gitu loh. Ternyata dia itu bukan anak kecil, tapi dia itu adalah jelmaan. Bukan jelmaan sih, tapi dia udah tua, intinya udah nenek-nenek sejatuhnya ya. Belum sih. Masih mid lah, umurnya masih pertengahan. Dewasa lah. Dewasa, intinya tubuhnya tua, tubuhnya anak-anak tapi itu tua gitu loh. Dan itu menarik banget, filmnya benar-benar ngagetin banget. Dan menurut gue salah satu film yang bukan setan tapi gila banget gitu. Sama apa ya tadi gue bilang, Don't Breathe juga salah satu film yang maling mau nyolong di rumah orang buta, tapi orang butanya itu punya insting yang keren banget. Jadi kalau misalnya bunyi dikit dia langsung tahu gitu loh. Terus ada Get Out, salah satu film ini sih gue yakin lu pasti pada udah tahu ya. Tentang apa ya jatuhnya, tentang apa sih ya? Kalau Get Out ya? Tentang slavery. Iya sih. Iya budak gitulah. Tentang kulit hitam yang pekerjakan gitu loh. Dan terakhir A Quiet Place, film yang sunyi banget, dan kalau seandainya bunyi monsternya tahu. Itu menarik banget, sedih banget menurut gua, dikemas secara menarik gitu. Dari Faris? Gua ada Seven, salah satu film favorit gue sih secara general juga. Karena apa ya? Seru sih, misterius sampai akhir film gitu si penjahatnya. Iya. Jadi nggak di reveal sama sekali mukanya. Bahkan setahu gue sih di kreditnya nggak ada namanya maksudnya. Oh Pas awal-awal tuh kan ada nama Brad Pitt, siapa? Kayaknya nama dia nggak keluar deh.
Tahu sih. Dan Lupa Seven gua. itu salah satu diambilnya dari 7 dosa ya. Hmm. Dosa-dosa gitu loh. Jadi dia pintar sih ngebunuhnya. Film detektif. Betul banget. Ferdian, It. Ya, lu jelasin gak It tentang apa Aduh, coba? udah pada tahu kali. Oh, kan. Udah pada tahu kali. Ya pokoknya It tuh udah pasti tahu lah. Menarik banget itu It salah satu. It yang pertama khususnya ya, gila banget ya. Iya, iya. Serem banget, serem parah Soalnya sih. yang kedua mirip-mirip sih itu formatnya. Benar banget. Dan ini dari Karen apa namanya /NN. Film underrated menurut kalian apa aja bang? Katanya. Fat, lu bisa mau Fat? Lu? Apa ya, tadi sempat kita diskusi sih, gue juga kebingungan. Cuma yang kita bahas tadi searching ya. Iya, Searching benar banget. Itu salah satu film underrated yang sejujurnya juga kita bertiga nonton bareng ya. Kita nonton bareng. Ingat banget kita nonton karena diskon, yang jadi kita film Iya. apa aja kita tonton ya. Dan kita pikir film yang cuma mencari anak hilang dan itu dari webcam doang ya, dari layar Iya, kayak dari komputer sudut doang ya. pandang ketiga gitu ya berarti ya. Iya. Dan itu benar-benar gila banget. Dan pas gue nonton, wah gila nih film. Gue gak tahu ya budgetnya, gue yakin juga gak gede-gede banget. Tapi plot ceritanya, penempatan plot twistnya itu gila banget. Itu Iya, gua di akhirnya keren Gua juga ya. Iya. Cuma sayangnya mau dibuat yang kedua ya katanya ya. Wah, kurang Mau tahu dibuat gue. yang kedua, gue isunya mau dibuat yang kedua. Aduh, padahal menurut gue udah perfect banget nih. Yang Kalau hilang seandainya bapaknya. yang hilang bapaknya. Tapi kalau mau dibuat yang kedua pun ya, tanggap menurut gue pribadi ya harusnya jangan ngambil dari si karakter atau keluarga ini lagi sih. Kayak menurut gue udah abis lah, cukup di situ. Gitu kalau dari gue. Faris, underrated is? Gua kayak menurut gua Blade Runner sih. Blade Runner yang jadul. Wah parah sih. Itu gue nonton bosan banget aja. Banyak orang yang bilang emang jelek sih. Tapi dulu gue sempet waktu kuliah tuh pernah dapat tugas itu buat analisis film itu. Jadi ya nontonnya sampai 4 kali sampai 5 kali. Dan pas dari situ baru tahu arti dari filmnya itu. 5 kali Bim, lu 4 Iya. kali lagi baru Baru tahu ngerasa lu. bagus saya. Gua 5. Ternyata meaningnya mantep banget anjir tentang existential crisis gitu, keren banget dah. Iya, Blade Runner gue nonton sekali tuh karena gue pengen nonton Blade Runner yang kedua. Itu gila banget, menurut gue bagus banget gitu. Karena nyambung kan, cukup nyambung lah ya. Jadi gue harus nonton itu juga. Itu menarik sih Blade Runner. Dan kalau gue Burit termasuk gak ya? Burit yang main Ryan Reynolds. Gue belum nonton. Itu adalah salah satu film yang menurut gue low budget tapi gila banget. Jadi filmnya itu cuma di dalam kuburan. Film itu cuma di dalam peti mati. Jadi si Ryan Reynolds-nya kejebak, dikurung sama teroris dan mau jadi di dalam kuburan itu oksigen lu terbatas. Kalau nggak salah cuma beberapa jam. Dan dia cuma punya 1 HP, 1 stick lamp, lampu yang dipatahin gitu, sama 1 korek api gitu. Dan menurut gue itu gila banget karena cuma di dalam satu tempat, kameranya dari sejam sampai akhir. Lu nelpon CIA gitu loh. Suruh sabar kita akan nemuin tempat lu dikubur di mana gitu loh. Tapi di sisi lain oksigen makin habis dan tanah makin ke dalam gitu, makin turun, jadi itunya mau hancur. Itu gila banget. Itu menarik banget. Burit ya, Ryan Reynolds kan. Gue jadi inget ada film ini, Phone Booth, dulu gue nonton di Global TV. Apa tuh, Yus? Apaan? Seru banget sumpah. Gue nonton masih kecil tuh, iseng-iseng doang kan, nggak ada kerjaan. Terus di Global TV ada film judulnya Phone Booth yang main Colin Farrell sama siapa tuh? Ini ya, di ruang di apa? telepon wartel ya, Telepon umum. Kok gue tiap kali buka global filmnya itu lagi tuh lagi. Jadi intinya tuh dia dia ke telepon umum pengen coba nelpon orang, tapi tiba-tiba teleponnya bunyi. Pas dia nelpon, orangnya tuh kayak ngancem gitu, Red. Kayak telepon umum itu tuh udah di set up buat jebakan gitu. Jadi telepon umum itu ada pistol gitu di atasnya. Jadi kalau polisi datang, si orang yang masuk itu jadi udah kayak tersangka gitu loh. Nah, dia bingung gitu. Ngerti. Dia udah kejebak banget sama orangnya. Terus katanya kalau lu keluar dari situ, gua ada sniper di gedung atas gitu dah. Pokoknya dia bener-bener terjebak di situ, nggak bisa kemana-mana. Sampai disamperin polisi keliling gitu. Disangkanya dia emang penjahat gitu. Jadi kasihan banget. Menarik banget. Underrated. Jadi pengen nonton juga tuh yang Kalau lu gimana lu gitu? Aduh nggak tahu dah. Kayak dia kalau nggak salah sih dia ngancem. Oh dia tuh orangnya kayak jahat gitu loh. Kayak apa ya? Pokoknya punya dosa gitu dah. Dia disuruh ngaku. Kalau dia tuh selingkuh kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah tentang perselingkuhan gitu. Sama. Burit juga gitu disuruh ngaku. Iya, lu harus ngaku kalau lu pernah ngakuin ini kalau nggak
Ya itu dah. Gue pengen banget spoiler aja sebenarnya, tapi endingnya tuh plot twist banget. Plot twist nggak yang Phone Booth? Enggak sih. Kalau yang Buried plot twist sih. Menarik tuh ya. Ada Phone Booth, Buried dan Searching gitu. Dan lanjut lagi nih dari Devanastio. Ini menarik banget dia. Gue nggak tahu kenapa dia pertanyaannya dia strict banget ya. Film dan series favorit masing-masing gitu. Dari gua kalau series Dark Series. Itu gila banget, lagi ongoing season 3-nya dan mungkin kita akan bahas. Faris, gue udah tebak sih Faris kalau series mah. Gue juga tahu sih. Apa? Berpuluh kali beratus sekali gua. Breaking Bad. Breaking Bad. Gitu. Lu Fet? Kok gue apa ya? Gue kebanyakan komedi sih gue lebih suka. Cuma apa ya? Kalau bisa gue sebut mungkin Brooklyn kali ya. Gue dikasih tahu Faris kan tuh. Oh, Brooklyn Dalam 99. iya dalam sehari gue bisa ngabisin berapa tuh waktu itu? Gila banget sih. Malah itu. gue belum selesai. Karena jokesnya nyambungnya Itu sama di gue sih. Netflix ada ya? Iya ada. Berarti semua nih kita ada di Netflix ya? Mm-mm. Gila, Netflix sponsor ya. Jadi kalau gue sih sinopsis singkat aja, anak hilang dan akhirnya memainin plot dengan time travel gitu. Jadi perjalanan waktu gitulah kurang lebih. Menarik, plot twist. Gue suka banget. Haris Breaking Bad. Breaking Bad tentang guru kimia yang kena kanker, akhirnya dia mencoba jalan kriminal gitu. Oke, lu Fet? Brooklyn Brooklyn Nine-Nine cuma tentang cerita ini doang sih, kayak kejadian-kejadian kejahatan di kota Brooklyn terus ditanganin sama polisinya. Itu ada beberapa karakter yang unik-unik Oke. karakternya sih. Komedi ya? Oke. Komedi. Lanjut nih ya, dari Marcel Reyhan. Nah, ini kita gabung aja nih sama si Devi Nacho, kan dia bilang film favoritnya juga film favorit sepanjang masa Kak Faris Kak Bimo. Aduh, ada lu juga mana nih. gue? Gak ada anjir. Iya, dia gak ada, lu gak ada, tapi lu di Devi gak ada, makanya gue jadi satu nih. Ini Kak Fedrian namanya, bos. Kalau film ya, film sih kalau seandainya favorit yang bisa gue tonton berkali-kali berarti ya, kalau favorit ya, Dark Knight. Tuh, Christopher Nolan. Gue suka banget, gila banget dari villainnya, Joker gitu loh, dan Batman yang dikemas bukan kayak film superhero tapi film dengan plot yang menarik banget sih. Gue Dark Knight. Lo, Fat? Gua kalau film favorit ya, sebenarnya gue bingung sih kalau ngomong film favorit apa. Cuma ini gua berdasarkan dulu gua sering banget ya, dulu internet gue mati, terus gue bingung mau ngapain. Jadi gue sering nonton ini berulang-ulang sih. The Apa? Truman Show sih. Truman Show, anjing itu seru Iya. banget sih bang. Karena akhirnya tuh gue puas banget tiap kali nonton itu film. Gue akhirnya puas sih. iya gila. Yang Good Morning, Good Afternoon, Goodbye itu. Yang Gimana gitu-gitu. tuh Fat? Sinopsisnya Fat, ayo. Gue bingung kalau Iya. ngomong sinopsis. Sinopsisnya- Pokoknya intinya ini dah. Ada orang yang dari kecil, dari lahir tuh dibesarin di dalam satu kubah yang segala sesuatu yang dia lakukan tuh udah disetting gitu loh, dan disiarin ke TV gitu. Jadi dia nggak Acting. tahu dunia luar, dan Dan akhirnya dia kayak dia sedikit demi sedikit tahu gitu. dan akhirnya mencoba keluar dari kubah itu ya. Mm-mm. Gila. Oke, menarik tuh. Ya jatuhnya tuh kayak kalau kehidupan sekarang, kalau kalian suka nonton vlog-vlog itulah. Katanya kan di isinya prediksi vlog-vlog sekarang kayak video vlog yang kita suka tonton di TV. Kehidupan real life-nya si orang-orang itu kan kayak Truman Show juga jatuhnya. Kayak gitu, cuma mereka sadar ya bedanya gitu. Apa ya, sejauh ini masih Interstellar kayak yang gue masih enjoy nonton berulang-ulang. Ya, Ya banyak sih yang lain, cuma yang nomor satu kayak yang dari segi kualitas paling bagus kayak Interstellar sih. Interstellar, iya gue juga salah satu Nolan ya, berarti 2 Nolan nih. Gitu, Interstellar salah satu film favorit yang wajib banget kalian tonton. Dari Kevin _1_2007, dia ada 2 pertanyaan nih. Jelasin dong film Inception, gue masih nggak ngerti sama filmnya. Jadi siapa nih mau jelasin Inception? Median. Lempar ke Paris aja dah gue. Jadi, apa yang harus dijelaskan? Inception itu cerita Nah, lu tentang... nonton udah berkali-kali kan lu ya? Iya, lu juga udah nonton kan anjing. Sekali kan gue. Kalian bisa nonton sebenarnya di Cinecrib. Itu ada playlist kita bahas Oh Inception ya. iya. Kita bahas Inception situ dari cerita, teori dan apapun itu ya. Tapi kalau lu masih nggak ngerti, intinya Inception itu adalah cerita tentang orang yang kerjaannya itu ngambil apa ya? Mengubah pola pikir tapi lewat mimpi gitu. Selengkapnya kalian saksikan di Cinecrib karena kita udah bahas panjang lebar tuh ya di sana. Bahas seri, masih dia ya orang yang sama ya.
serial Legion juga dong, yang serial Marvel itu. Waduh, gue belum nonton jujur nih, dan gue baru tahu juga. Tahu nggak? Lu dari Tahu, cuma gue tidak ada minat untuk nonton. Belum ya mungkin ya. Lanjut ya, kita bahas lagi ya. Oke, ada dari Andro Pras, request bahas film A Serbian Film. Film yang sakit banget menurut gua. Oh, dia jatuhnya dia request. Oke, kita bisa coba nih kapan-kapan, mungkin kayak basa-basi ya kita. Tapi kita harus cari dulu maksud gua. Apalagi film Serbian, cuy. Apa judulnya A Serbian Film, gue nggak tahu, tapi mungkin gue akan cek sih sebenarnya. Kalau emang menarik kita akan tonton. Ada dari masih ada dari Fat.al-Husni. Kenapa Jonas masih kekeh saja memperbaiki takdir yang sudah ada? Kenapa tidak menerima tataan yang sudah ditakdirkan gitu? Jadi ini dark series ya. Kenapa Jonas masih kayak gitu? Ya karena dia nggak mau kehilangan orang-orang yang dia sayang gitu kan. Nggak gampang untuk menerima kehilangan orang-orang yang dia sayang. Kurang lebih simpelnya gitu sih. Manusiawi kalau menurut gue tujuannya dia. Iya, mungkin pikiran dia nggak ada salahnya juga nyoba kalau misalnya ada kemungkinan berhasil ya. Terus ada dari Muhammad Hikmal 12. Bang, udah nonton series Girl From Nowhere nggak? Kalau belum, rekomen banget nih di serial dari Netflix. Oke, kita akan coba ya. Basa-basi lagi. Akan kita cek maksudnya. Seriusan, gak bohong deh. Ada dari Anak Kucing 21. Persamaan film Predestination sama Dark gitu. Simpelnya aja nih biar gak terlalu panjang ya. Persamaannya adalah waktu itu gak bisa diubah. Waktu itu ngelup. Waktu itu akan selalu berulang gitu. Jadi mau sampai kapanpun kalian mencoba, waktu itu akan terus ngulang gitu loh. Tapi bedanya kalau di Dark itu ada celah yang katanya bisa diubah. Karena gue belum nonton season 3 habis, jadi belum tahu tuh celahnya di mana. Ada lagi dari Gali Hargian. Coba bahas series Netflix Lost in Space. Menarik banget. Gue tahu seriesnya tapi gue belum nonton. Tapi tentang apa itu? Lost in Space ya tersesat di luar angkasa. Gue kayak gak ngerti judulnya. Terjebak di planet. Seingat gue dah. Iya, itu menarik. Gue nonton episode 1 doang. Tapi itu gimana ya? Ya keren sih, sebenarnya keren, cuma gue belum ada niat untuk lanjutin. Dia terjebak di planet, terus kayak planet itu agak berbahaya gitu loh, kayak apa sih, badai gitu, dia jadi kayak terjebak nggak bisa kemana-mana. Terus tiba-tiba ada robot yang dari planet itu akhirnya jadi teman mereka gitu lah. Sekeluarga terjebaknya, sekeluarga. Menarik banget. Gue juga kayaknya sih gue akan nonton karena terlalu banyak series sih, jadi bingung juga kadang mau nonton ya. Gitu. Dan satu aja belum selesai. Lu itu, nggak bukan gue. Nah, langsung kita masuk segmen konspirasi ya. Film udah cukup banyak, Q&A-nya kita lanjut dan kita masuk ke segmen konspirasi.